Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyakit apendisitis radang usus buntu. Selamat menyaksikan. Kami dari kelompok 6 yaitu tentang penyakit apendisitis yang beranggotakan 5 orang, yaitu Ziyadatul Fazia, Nurul Hidayah, Rida Maria Puspitasari, Siska Silviana Damayanti, dan Afrida Eka Putri. Baik, mari kita menjelaskan tentang apakah itu apendisitis. Baik, apendisitis yaitu adalah radang usus buntu atau dalam bahasa medis disebut apendisitis adalah peradangan pada appendix vermiformis. Radang usus buntu terbagi menjadi 2 tipe, yaitu radang usus buntu akut dan radang usus buntu kronis. Radang usus buntu kronis terjadi karena usus tersumbat oleh feses, benda asing, kanker, atau pembekakan usus buntu akibat infeksi. Kemudian, di manakah letak usus buntu itu berada? Di manakah ya teman-teman? Mari kita bahas pada slide selanjutnya. Usus buntu ini besarnya kira-kira sejari kelingking dan terhubung pada usus besar yang letaknya berada di perut bagian kanan bawah. Perlu diketahui, usus buntu adalah ujung yang tertutup dan sempit. Kondisi ini membuat cacing-cacing seperti tabung hingga beberapa inci panjangnya yang mengikat ke cecung, bagian pertama dari usus, dengan nama anatomisnya adalah appendix. Kemudian selanjutnya, apa gejala yang dirasakan oleh penderita penyakit apendisitis ya? 1. Yaitu nyeri perut yang terasa tajam dan berdenyut di bawah kanan perut, mual dan muntah. 3. Hilangnya nafsu makan. Kemudian ada demam, kemudian kram perut, kemudian terasa sakit ketika buang air, dan yang terakhir ada diare. Dan inilah gejala yang diderita oleh orang penyakit usus buntu. Kemudian, apa saja yang pemeriksaan yang dapat dilakukan jika terkena apendisitis? 1. Ada pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium darah yang dapat ditemukan adalah kenaikan dari sel darah putih leukosit hingga sekitar 10.000 sampai 18.000 mm. Jika terjadi peningkatan yang lebih dari itu, maka kemungkinan appendix sudah mengalami perforasi, yaitu pecah. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan fisik, yaitu pembengkakan rongga perut di mana dinding perut tampak mengencang. Seringkali bila ditekan akan terasa nyeri. Kemudian dengan tindakan tungkai kanan dan paha ditekuk kuat atau tungkai diangkat tinggi-tinggi, maka rasa nyeri di perut bisa semakin parah. Pemeriksaan dubur dan vagina menimbulkan rasa nyeri juga. Suhu dubur yang lebih tinggi dari suhu ketiak lebih menunjang lagi adanya radang usus buntu. Selanjutnya yaitu apa saja penanganan yang tepat untuk penyakit apendisitis. 1. Ada pemberian antibiotik. Dokter biasanya akan memberikan antibiotik dan kondisi Anda dapat membaik seiring jalan waktu. Sayangnya, pada banyak kasus penyakit apendisitis baru diketahui dan diperiksakan saat kondisinya sudah parah dan menimbulkan rasa sakit yang tidak tertahan. Kemudian yang kedua ada operasi bedah. Proses operasi biasanya akan melibatkan pemberian antibiotik sebelum proses dilakukan untuk mengobati infeksi terlebih dahulu. Appendektomi dapat dilakukan dengan 2 jenis operasi, yakni operasi terbuka dan operasi laparoskopi. Coba tebak apa saja yang dapat membuat komplikasi apendisitis. Kita bahas selanjutnya. 1. Abses. Abses atau terbentuknya kantung berisi nanah merupakan komplikasi yang muncul sebagai usaha alami tubuh dalam menangani infeksi pada usus buntu. Kedua ada pyronitis. 3 ada spesies. Spesies adalah kondisi di mana bakteri dari usus buntu yang pecah dan beresiko masuk ke aliran darah. Peritonitis tadi merupakan infeksi
perlahan melalui mulut selama 5 detik. Lakukan latihan nafas ini selama 10-15 menit 2-3 kali sehari.